Kalau kita ngomongin Perang Dunia Kedua, yang sering kebayang di kepala kita kan Eropa ya. Tapi tahu nggak, di saat yang bersamaan, di belahan dunia lain, tepatnya di Asia, ada sebuah kengerian sistematis yang sedang terjadi. Sebuah babak sejarah yang begitu kelam, yang memutarbalikkan ilmu pengetahuan jadi alat penyiksaan paling brutal. Nah, ini pertanyaan kuncinya. Gimana kalau para penjahat perang terburuk dalam sejarah, alih-alih diadili, mereka justru bisa membeli kebebasan? Dan alat belinya adalah data yang mereka kumpulkan dari penderitaan manusia. Ini adalah inti dari dilema moral yang akan kita bahas. Oke, mari kita mulai perjalanan kita. Kita mundur ke masa Perang Dunia II, ke sebuah tempat bernama Pingfang di Manchuria. Di sini, sebuah fasilitas super rahasia berdiri, menjadi saksi bisu dari salah satu kejahatan paling mengerikan dalam sejarah peradaban manusia. Fasilitas ini punya nama Unit 731. Dan ini bukan sekedar unit militer biasa loh, ini adalah operasi rahasia tingkat tinggi yang menggabungkan keahlian medis dengan tujuan militer yang paling keji. Dan semuanya dipimpin oleh seorang dokter, Jenderal Shiro Ishii. Sekarang mungkin Anda bertanya-tanya, kok bisa? Gimana caranya seorang dokter yang sumpahnya itu untuk menyelamatkan nyawa malah berubah jadi penyiksa? Nah, untuk ngerti itu kita harus lihat dulu psikologi di baliknya. Semuanya dimulai dari cara mereka memandang para korban. Kalau dilihat dari luar, buat orang awam, fasilitas mengerikan ini kelihatannya biasa aja. Cuma sebuah pabrik penggergajian kayu. Ya, kedengarannya membosankan kan? Dan justru itu tujuannya. Samaran yang sempurna buat menutupi neraka yang ada di dalamnya. Nah, di balik kedok pabrik kayu itu, inilah kenyataan pahitnya. Para korban, mereka itu manusia loh dari berbagai negara, tapi mereka sama sekali nggak dianggap manusia lagi. Mereka dikasih nama sandi Maruta, tahu artinya kayu gelondongan. Iya bener, mereka direduksi jadi benda mati yang siap buat diolah. Ini nih yang paling ngeri secara psikologis. Coba bayangin, dengan cuma mengubah sebutan dari manusia jadi kayu, negara seolah-olah ngasih lampu hijau buat para dokter ini untuk berbuat kejam tanpa rasa bersalah. Ini puncaknya dehumanisasi. Mereka nggak lagi merasa menyiksa manusia, mereka cuma mengerjakan kayu. Gila kan? Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam pabrik itu. Kita lihat gimana ilmu kedokteran yang harusnya mulia justru dibajak, dipelintir buat melayani kekejaman yang nggak ada batasnya. Yang Anda lihat di sini, ini bukan skenario film horor. Ini daftar prosedur medis nyata yang dilakukan ke manusia yang sadar penuh tanpa anestesi. Viviseksi atau bedah hidup-hidup buat ngeliat organ rusak secara real time. Uji coba radang dingin, di mana tangan korban dibekuin sampai jadi es batu, terus disiram ayam mendidih, cuma buat nyari obat buat tentara Jepang. Tubuh mereka jadi cawan Petri hidup buat penyakit-penyakit paling mematikan di dunia. Dan disinilah kita lihat kontras yang paling bikin mual. Di satu sisi ada sumpah profesi medis buat mengabdi pada kemanusiaan. Di sisi lain ada kenyataan di unit 731. Orang-orang yang pakai jas putih, yang harusnya jadi penyembuh, malah jadi algojo. Ini pengkhianatan total terhadap inti dari profesi kedokteran. Dan jangan kira kengeriannya cuma terjadi di dalam tembok lab. Enggak. Unit 731 juga ngetes senjata biologis mereka ke warga sipil. Mereka menyebarkan wabah pes pakai bom kutu yang dijatuhkan di desa-desa Tiongkok. Hasilnya, epidemi massal yang membunuh ratusan ribu orang yang nggak bersalah. Ini adalah teror biologis dalam skala besar. Oke. Perang akhirnya selesai. Harusnya ini saatnya keadilan ditegakkan kan? Tapi disinilah ceritanya malah makin gelap. Babak baru dari kisah ini justru jauh lebih mengejutkan dan jujur aja bikin marah. Jadi apa kabar para pelakunya? Pertanyaan simpel kan? Harusnya jawabannya juga simpel. Penjahat perang ya diadili, dihukum. Tapi apakah itu yang benar-benar terjadi sama para ilmuwan dari unit 731? Dan inilah jawabannya. Bukan pengadilan, tapi sebuah kesepakatan. Transaksi rahasia yang dingin dan tanpa perasaan. Amerika Serikat memberikan kekebalan hukum penuh kepada Shiro Ishii dan stafnya. Sebagai gantinya, AS dapat apa? Semua data hasil eksperimen mengerikan itu. Darah ditukar dengan data. Dan data berdarah ini langsung menjadi fondasi program senjata biologis Amerika, memberi mereka keunggulan di awal Perang Dingin. Kenapa bisa begitu? Kok bisa keadilan dikalahkan? Jawabannya satu kata. Geopolitik.
Setelah Perang Dunia II selesai, musuh barunya kan Uni Soviet. Amerika melihat data Unit 731 ini sebagai harta karun militer yang tak ternilai. Jadi, kepentingan strategis mengalahkan segalanya, termasuk keadilan bagi ratusan ribu korban. Sebuah pragmatisme yang luar biasa munafik. Tapi cerita Unit 731 nggak selesai di situ. Efeknya, warisannya, masih terasa sampai hari ini. Dan meninggalkan kita semua dengan pertanyaan-pertanyaan yang terus terang sangat gak nyaman soal sains, etika, dan cara kita memandang sejarah. Jadi, apa pelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah kelam ini? Pertama, sains tanpa nurani itu bisa jadi senjata paling berbahaya. Kedua, dehumanisasi, menganggap orang lain bukan manusia, itu resep pasti buat kekejaman massal. Ketiga, kepentingan politik seringkali bisa mengorbankan keadilan. Dan yang terakhir, luka sejarah yang coba ditutup-tutupi itu nggak akan pernah sembuh, malah jadi borok. Kutipan ini kayaknya merangkum semuanya dengan pas banget ya. Kita bisa saja menciptakan teknologi super canggih, tapi kalau kemajuan itu nggak diimbangi dengan kemajuan moralitas dan hati nurani, kita cuma sedang menciptakan alat untuk menghancurkan diri kita sendiri. Dan sebagai penutup, saya mau meninggalkan satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Kalau sejarah kelam seperti ini sengaja dikubur dalam-dalam, apakah itu berarti kita justru membiarkannya merembes dan meracuni masa depan? Sebuah pertanyaan yang jawabannya mungkin gak mudah, tapi sangat penting untuk kita cari.